Nah, jadi kalau kita berbicara kontes konstelasi politik, kita tarung di politik, ya orang yang mengerti tentang politik. Betul loh. Dunia politik penuh dengan intrigue. Muhammad Darwis Ekalaya, mantan Pak Lurah, tahun berapa ya Pak? Saya jadi kepala desa dari 2007 sampai 2018, dua periode. Dua periode, yang sebetulnya mantan lurah penuh kontroversi juga. Saya melihat Anda itu sekarang kayaknya pro sekali dengan Fauzi Laras. Apa cerita itu Pak? Sehingganya sampean kok bisa dukung mereka? Ya. Pertama saya ucapin terima kasih nih buat Mas Agus Ahong ya, yang jauh-jauh dari Pringsewu datang ke gubuk saya ya. Ini to the point aja. Kalau ibarat sebuah pertandingan, kita mau balapan mobil Ya. tentu kita harus cari orang yang pandai nyupir mobil. Kalau kita mau tandingan balapan pacuan kuda, harus kita cari joki yang memang hebat mengendalikan kuda. Pringsewu ini Mas Agus, sejak dulu terkenal dengan kota pendidikan. Betul. Kota jasanya baru-baru ini aja. Baru setelah mekar Pringsewu, nampak mulai timbul Pringsewu sebuah kota jasa. Setelah kota jasa jadi kota kuliner. Ya. Jadi kembali ke awal, kalau kita berbicara marwah Pringsewu, ya memang Pringsewu ini memang tempat orang dari mana-mana menitipkan anaknya untuk sekolah di Pringsewu. Ya. Nah, menurut saya dari 4 calon yang ada, itu yang paham betul tentang pendidikannya Pak Fauzi. Karena beliau berkarir di pendidikan itu udah lama. Sampai dia ada membangun sebuah akademi, ya, ada universitas, ada pesantren tahfiz Quran. Dan yang unik dari Bang Fauzi ini, dia banyak membantu orang-orang yang nggak mampu untuk sekolah atau menjadi sarjana dari tempat dia membangun pendidikan berupa beasiswa. Nah, kalau Pak Fauzi ini mengerti sekali gitu loh. Bagi kita ini mau kuliah, kayaknya dananya pas-pasan. Mungkin kuliah di tempat Pak Fauzi itu lebih bisa nyaman gitu loh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Pringsewu ini ada sebuah aset ya, yang aset itu pengelolaannya ada di pusat, yaitu Waduk Wai Sekampung. Kepanjangannya di daerah itu Balai Besar. Saya perhatikan sejak waduk ini diresmikan, yang sangat peduli tentang pariwisatanya Pak Fauzi. Dia keliling di beberapa titik melakukan kegiatan-kegiatan di akses pariwisata. Cuma lagi-lagi kalau pariwisata ini tidak ditunjang dengan orang yang punya hubungan ke pusat, ya pariwisata ini tidak akan, kalau bahasanya itu tidak akan bagus ya, tidak akan maksimal. Ini contoh, saat ini air turun sampai 20 meter, Ya. otomatis kan destinasi alamnya terganggu, Betul. keindahannya terganggu. Nah, kebetulan ini kemarin 1 Oktober itu anak Pak Fauzi itu namanya Almira itu dilantik sebagai anggota DPD, Ya. mewakili Lampung. Artinya Pak Fauzi punya jaringan di pusat. Belum lagi wakilnya Mbak Laras, anak muda yang sangat semangat untuk membangun Pringsewu. Ya. Orang tuanya nggak terbantahkan. 1 periode jadi anggota Dewan di Lampung Barat, 1 periode jadi wakil bupati, 2 periode jadi bupati, Lampung Barat. 1 periode DPR RI, dan sekarang terpilih lagi jadi DPR RI. Artinya Pak Muklis sudah 25 tahun praktek. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara konstelasi politik, kita tarung di politik, ya orang yang mengerti tentang politik. Ya, benar. Gitu loh. Ya. Dan Pak Fauzi udah teruji 5 tahun jadi wakil bupati, jabatannya jabatan politik. Ya. Gitu. Nah, kalau Mbak Laras karena dia anak muda, ya mungkin perlu bimbingan dari orang tuanya. Dan saya yakin itu tidak terlalu sulit untuk penyesuaian nanti di Pringsewu. Itu alasan saya memilih Pak Fauzi. Banyak sebenarnya
termasuk ke desa-desa. Saya perhatikan nih rekan-rekan nih kepala desa ini kalau habis cair dana desa, HP-nya banyak nggak aktif. Susah dihubungin, ya. Kenapa? Karena nggak bahagia. Iya kan? Nah, sementara jargonnya Pak Fauji Pringsewu bahagia. Ya, targetnya Pringsewu bahagia. Jadi kepala pekon kalau mau bahagia, ya. Walaupun saya tidak menganjurkan untuk kampanye Pak Fauji, menurut saya Pak Fauji ini pilihan yang paling tepat, gitu loh, untuk ke depan. Paling tidak ini ya, walaupun kepala pekon itu standar ijazahnya hanya SMP, ketika nanti Pak Fauji jadi bupati, Pak Fauji bisa lakukan program dengan keputusan Perbuk. Seluruh kepala pekon harus sarjana, dibantu. Kalau hanya pelatihan-pelatihan aja, menurut saya tidak maksimal, gitu loh, memfasilitasi kekurangan dari sisi SDM. Gitu loh. Nanti kepala pekon, seluruh yang sudah jadi kepala pekon, walaupun secara undang-undang persyaratannya hanya SMP atau paket B, disarankan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya minimal sampai S1. Ya, jadi saya yakin kalau kepala pekonnya S1, ya, saya nggak bilang diri saya S1 ya, minimal seneng dengan ketemu dengan wartawan. Kalau bisa tiap hari ketemu media, karena hanya publik yang bisa mengangkat kepala pekon itu jadi orang hebat. Semua hebat apa kita kalau tidak ada yang mempromosikan, media tidak mempromosikan kita, ya tenggelam, gitu loh. Nah, saya berharap nanti kepala pekon ke depan ini, ya kalau bisa ya, begitu dana desa cair, HP-nya aktif, ya, nyaman, ya, bahagia. Ya. Berarti pesan yang bisa disampaikan apa ini untuk kepala pekon ini? Pesan saya sama kepala pekon, karena Anda itu menjabat, ya, secara undang-undang Anda harus netral, ya. Tapi secara kepribadian karena Anda bukan TNI Polri, Anda masih punya hak untuk memilih, ya, untuk mengikuti pesta demokrasi. Pesan saya sama kepala pekon, ya, bijak-bijaklah, jangan mendukung salah satu calon apalagi ikut kampanye, ya. Saya ini sampai detik ini penasehat Abdesi dan penasehat Permandes, ya. Jadi saya pesan yang khusus Abdesi karena isinya kepala pekon aktif, ya, kita mintalah supaya bersikap bijak, netral aja. Karena 4 calon ini pada intinya baik semua, gitu loh. Hanya kalau bicara konstelasi politik yang sudah teruji, ya, menjadi pemimpin, maksudnya di eksekutif, di Pringsewu, ya baru Fauji, ya, sebagai wakil bupati. Kalau Bu Umi Lela itu kan pernah juga tapi sebagai legislatifnya. Kalau Pak Adi? Kalau Pak Adi dia bukan menjabat politik, dia seorang PJ. Ya. Tunjukkan dari gubernur. Pak Adi tidak pernah berpolitik, tapi kita apresiasi. Ya, karena Pak Adi mau ikut serta membangun Pringsewu. Masyarakat Pringsewu, ayo kita bareng-bareng membangun Pringsewu supaya Pringsewu bahagia. Dan menurut saya untuk saat ini yang layak dan berkompeten memimpin Pringsewu bahagia pasangan Fauji Laras.